Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Abidin. Saya ingin menjelaskan tentang menemukan solusi optimal untuk masalah transportasi dengan metode MODI. Masalah transportasi adalah salah satu aplikasi paling awal dan terpenting dari masalah pemrograman linear. Uraian masalah transportasi klasik dapat diberikan sebagai berikut. Komoditas homogen dalam jumlah tertentu tersedia di jumlah sumber dan jumlah tetap diperlukan untuk memenuhi permintaan di setiap jumlah tujuan. Kondisi yang seimbang yaitu total permintaan sama dengan total penawaran diasumsikan. Kemudian menemukan jadwal pengapalan yang optimal dengan pemenuhan permintaan di setiap tujuan menjadi tujuan utama dari masalah tersebut. Pada tahun 1941, Hitchcock mengembangkan masalah transportasi dasar bersama dengan metode solusi dan konstruktif, dan kemudian pada tahun 1949 Koopmans 11 merumuskan masalah transportasi sebagai masalah program linear dan juga menyediakan metode solusi. Kini masalah transportasi sehari-hari telah menjadi aplikasi standar bagi organisasi industri yang memiliki beberapa unit manufaktur, gudang, dan pusat distribusi. Next, untuk mendapatkan solusi yang optimal untuk masalah transportasi diperlukan pemecahan masalah menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, solusi layak dasar awal IBFS diperoleh dengan memilih salah satu metode yang tersedia seperti Northwest Commerce, Matrix Minima, Least Cost Method, Raw Minima, Column Minima, dan Vogel Approximation Method, etc. Kemudian pada tahap selanjutnya dan terakhir diadopsi metode MODI, Modified Distribution, untuk mendapatkan solusi yang optimal. Kearns dan Cooper juga mengembangkan metode untuk menemukan solusi optimal dari IBFS yang dinamakan Stepping Stone Method. Prosedur bertahap dari metode yang dilakukan sebagai berikut. Langkah 1, buat tabel transportasi dari masalah transportasi yang diberikan. 2, kurangi setiap entry baris dari tabel transportasi dari baris minimum masing-masing, dan kemudian kurangi setiap entry kolom dari tabel transportasi yang dihasilkan dari kolom minimum masing-masing. Langkah 3, sekarang akan ada setidaknya 1 nol di setiap baris dan setiap kolom dalam matriks biaya yang dikurangi. Pilih nol pertama baris atau bijaksana yang muncul dalam matriks biaya, misalkan I, Z. TH 0 dipilih. Hitung jumlah total 0 tidak termasuk yang dipilih di ITH baris dan JTH kolom. Sekarang pilih 0 berikutnya dan hitung jumlah total 0 di baris dan kolom yang sesuai dengan cara yang sama. Lanjutkan untuk semua angka 0 dalam matriks biaya. Langkah keempat, sekarang pilih 0 yang jumlahnya 0 yang dihitung pada langkah 3 adalah minimum yang diberikan jumlah maksimum yang mungkin ke sel itu. Jika seri itu terjadi untuk beberapa angka 0 di langkah 3, lalu pilih A, K, I, TH 0 ikatan putus demikian rupa sehingga jumlah total semua elemen di KTH terbaris dan 1 TH kolom maksimum. Alokasikan jumlah semaksimal mungkin ke sel itu. Langkah 5, setelah melakukan langkah 4, hapus baris atau kolom perhitungan lebih lanjut di mana pasokan dari sumber tertentu habis atau permintaan tujuan tertentu terpenuhi. Langkah 6, periksalah apa matriks resultan memiliki setidaknya 1 nol dari setiap baris dan setiap kolom. Jika tidak, ulangi langkah 2. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 7. Langkah 7, ulangi langkah 3 hingga langkah 6 dan kecuali semua permintaan terpenuhi dan semua persediaan habis. Ya, kali ini terdapat tabel pertimbangan biaya berikut untuk memakan masalah transportasi dengan 3 asal dan 4 tujuan. Kita bisa lihat bersama-sama tabel berikut. Next, dengan menerapkan metode ASM diperoleh alokasikan sebagai berikut. Nah, ini terdapat tabel yang kedua. Total biaya yang terkait dengan alokasi ini adalah 412. Next, untuk menemukan solusi dasar awal yang layak untuk contoh di atas, metode pendekatan Vogel digunakan dan alokasi diperoleh sebagai berikut. Ya, terdapat tabel yang ketiga. Kita bisa lihat bersama-sama. Total biaya yang terkait dengan alokasi ini adalah 476. Untuk mendapatkan solusi optimal diadopsi metode MODI, Modified Distribution, dan dengan
menerapkan metode MODI diperoleh solusi optimal sebesar 412. Dilihat bahwa nilai fungsi tujuan yang diperoleh metode ASM pada bagian 3 sama dengan nilai optimal diperoleh dengan metode MODI. Dengan demikian nilai yang diperoleh dengan metode ASM yaitu 412 juga optimal. Total biaya yang terkait dengan alokasi ini adalah 406. Untuk mendapatkan solusi optimal diadopsi metode MODI, Modified Distribution. Dan dengan menerapkan metode MODI diperoleh solusi optimal sebesar 412. Terlihat bahwa nilai fungsi tujuan yang diperoleh metode ASM pada bagian 3 sama dengan nilai optimal diperoleh dengan metode MODI. Dengan demikian nilai yang diperoleh dengan metode ASM yaitu 412 juga optimal. Kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ASM method memberikan solusi optimal secara langsung dengan literasi yang lebih sedikit untuk masalah transportasi. Karena metode ini merenakan lebih sedikit waktu dan sangat mudah dipahami serta diterapkan sehingga akan sangat membantu para mengambil keputusan yang menghadapi masalah logistik dan rantai pasokan. Sekian dari saya, Rahmat Abidin. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.